Shalom anak-anak, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Ibu Asti di hari Minggu ini. Anak-anak semuanya pasti masih tetap bersukacita. Walaupun kita sudah lama ya anak-anak tidak sekolah minggu di gereja bersama-sama, tapi tetap kita sukacita, tetap kita masih bisa bernyanyi bersama-sama. Semuanya sudah siap untuk sekolah minggu di hari ini? Sudah? Oke, semuanya sudah siap. Kalau gitu, semuanya anak-anak bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi bersama-sama setinggi-tingginya langit. Pakai gerakan ya anak-anak. Semua sudah siap? Semua sudah berdiri? Ayo kita pujikan setinggi-tingginya langit. Semuanya boleh duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan awali dengan berdoa ya anak-anak. Kita akan lipat tangannya, kita akan tutup matanya, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Tuhan selalu jaga, Tuhan selalu sertai kami di dalam tidur kami. Kami bangun dengan selamat, kami dapat menghirup udara segar, kami dapat melihat matahari terbit, kami dapat mendengarkan kicauan burung di pagi hari. Terima kasih Tuhan, bila pagi ini juga Tuhan izinkan kami untuk dapat mengikuti sekolah minggu. Pimpin sekolah minggu ini Tuhan dari awal hingga akhir. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Rista. Berkati Ibu Rista yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan berkati kami juga Tuhan untuk kami dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan? Semuanya sudah siap? Semuanya siapkan Alkitabnya. Semua duduk yang manis. Kita buka telinga kita untuk kita dapat mendengarkan dengan baik. Silakan Ibu Rista, kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bu Asti yang sudah mengajak anak-anak untuk bernyanyi memuji Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua selalu sehat di rumah ya. Selalu bergembira dan selalu rajin sekolah minggu. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapa yang masih ingat cerita firman Tuhan minggu yang lalu? Ya, cerita firman Tuhan minggu yang lalu
mengenai kita mempunyai rumah di surga. Cerita firman Tuhan mengenai Tuhan Yesus yang menyiapkan dan menyediakan tempat atau rumah untuk kita di surga. Cerita firman Tuhan hari ini adalah Tuhan Yesus akan datang kembali. Cerita firman Tuhan mengenai Tuhan Yesus yang berjanji akan menyertai murid-muridnya dan Tuhan Yesus yang akan datang kembali suatu hari nanti. Cerita firman Tuhan hari ini dari kitab Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 dan kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 12. Anak-anak sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Kalau sudah siap, silakan semua duduk yang baik ya. Yuk, mari kita dengarkan cerita firman Tuhan hari ini bersama-sama. Setelah Tuhan Yesus disalibkan dan bangkit hidup kembali, Tuhan Yesus datang menemui murid-muridnya. Tuhan Yesus berbicara dan menghabiskan waktu bersama dengan murid-muridnya. Kemudian Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun di Galilea. Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya berdiri bersama-sama di Bukit Zaitun, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Lalu Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus sedang memberkati murid-muridnya, Tuhan Yesus naik dan terangkat. Tuhan Yesus terus naik dan terangkat sampai awan menutupinya dan tidak terlihat lagi oleh murid-muridnya. Dan ketika murid-murid sedang menatap ke langit waktu Tuhan Yesus naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Tuhan Yesus telah memberitahu murid-muridnya bahwa suatu hari nanti dia akan datang kembali dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Tuhan Yesus memberikan kepada murid-muridnya janji yang indah. Tuhan Yesus berjanji untuk menyertai murid-muridnya. Dia akan mengutus Roh-Nya untuk menyertai murid-muridnya. Roh Kudus akan datang dan menjadi penolong mereka dan penghibur mereka. Dia akan membantu mereka untuk memahami dan mentaati firman Allah dan mengajarkannya kepada yang lain. Dia akan menolong mereka untuk pergi dan memberitahu orang-orang lain mengenai Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Dia tidak akan meninggalkan mereka sendirian. Murid-murid bersukacita dan meninggalkan Bukit Zaitun. Mereka kembali ke Yerusalem untuk melakukan tugas yang telah Tuhan Yesus berikan kepada mereka. Mereka memuji Allah untuk janjinya bahwa Roh Kudus akan bersama-sama dengan mereka dan menolong mereka. Mereka memuji Tuhan Yesus untuk janjinya yang akan datang kembali suatu hari nanti. Murid-murid memberitahukan kepada orang-orang lain mengenai Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Tuhan Yesus yang mengasihi manusia, Tuhan Yesus yang telah disalibkan untuk menebus dosa-dosa manusia, dan Tuhan Yesus yang akan datang kembali suatu hari nanti. Dari cerita firman Tuhan tadi, kita tahu ya bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya. Apa ya pesan yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya? Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya untuk murid-muridnya memberitahukan kepada orang lain
mengenai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai juru selamat manusia dan Tuhan Yesus yang telah menebus dosa-dosa manusia. Tuhan Yesus juga berjanji kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai murid-muridnya dan tidak akan meninggalkan murid-muridnya sendiri. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus untuk menyertai murid-murid dan menolong murid-murid dalam melakukan pesan yang telah Tuhan Yesus berikan. Dan Tuhan Yesus juga berjanji bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali suatu hari nanti. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita dan kita juga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga berpesan dan mau untuk kita dapat memberitahukan kepada orang-orang lain tentang Tuhan Yesus. Bagaimana caranya ya kita dapat memberitahukan kepada orang lain mengenai Tuhan Yesus? Kita dapat memberitahukan kepada saudara, seperti pada om atau tante, atau kepada kakek dan nenek, atau juga kepada teman-teman kita tentang Tuhan Yesus melalui telepon, atau juga dapat melalui video call. Kita juga dapat selalu mengajak adik atau kakak untuk rajin ikut sekolah minggu. Kita juga dapat berdoa untuk saudara-saudara kita dan teman-teman kita. Tuhan Yesus juga berjanji ya untuk selalu menyertai kita. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita yang akan selalu menyertai dan menolong kita untuk memberitahukan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang lain. Kita juga mengucap syukur ya tentang janji Tuhan Yesus yang akan datang kembali suatu hari nanti. Sekarang kita mau membaca ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini dari Kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 11b. Kita baca bersama-sama ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 11b. Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Kita ulangi sekali lagi ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 11b. Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Kita sekolah minggu hari ini sudah selesai. Sekarang kita mau berdoa, kita mau ucap syukur untuk cerita firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Yesus adalah juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus yang selalu menyertai dan menolong kami. Roh Kudus yang menolong kami untuk kami dapat memberitahukan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang lain. Roh Kudus yang menolong kami untuk kami selalu taat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk janji Tuhan Yesus yang akan datang kembali suatu hari nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak di rumah, selalu jaga kesehatan dan kebersihan ya. Selalu rajin sekolah minggu, selalu pakai masker kalau pergi dan keluar rumah. Kita akan kembali bernyanyi memuji Tuhan bersama Ibu Asti. Silahkan Bu Asti. Terima kasih Bu Rista, firman yang indah yang telah disampaikan di pagi hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita akhiri sekolah minggu,
Kita akan bernyanyi satu kali lagi ya. Semuanya bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Yesus itulah satu-satunya. Semua sudah siap? Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Silakan anak-anak duduk kembali. Nah, anak-anak, tanggal 2 Mei kemarin teman kalian ada yang berulang tahun. Ulang tahun yang keempat. Namanya Caleb Jordan Putra Adi. Selamat ulang tahun Jordan. Selalu sehat, panjang umur, nurut sama orang tua. Tuhan Yesus memberkati Jordan. Sebelum kita akhiri, kita akan kembali berdoa. Kita akan kembali lipat tangannya. Kita akan tutup mata. Kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tuhan telah sertai kami. Tuhan telah pimpin sekolah minggu ini dari awal hingga akhir. Terima kasih juga dengan firman yang indah yang telah Tuhan sampaikan di pagi hari ini. Ajar kami Tuhan untuk kami taat dan kami menuruti apa yang telah Tuhan dan ajarkan kepada kami. Pagi ini juga kami berdoa bagi teman kami Jordan yang berulang tahun. Berkati Jordan, beri umur yang panjang, kesehatan, tambah pintar dan juga selalu menurut orang tua. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mengakhiri sekolah minggu hari ini. Pimpin di dalam kehidupan kami. Berikan kami kesehatan, sukacita, dan selalu bergembira dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sekolah minggu hari ini sudah selesai anak-anak. Tetap jaga kesehatan, selalu bergembira, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.